Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3541. Jeff menatap Harvey dengan tatapan mengejek. Ada pepatah, beri anjing nama buruk, lalu gantung dia. Bahkan jika aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah, melihat betapa angkuhnya sikapmu, kau mungkin akan tetap mencari alasan lain untuk mencemarkan namaku kan? Tapi percayalah, saat aku mati, kau akan langsung menyusulku. Dan bukan hanya kau, keluargamu dan teman-temanmu juga akan menanggung akibatnya. Nenek moyangmu akan digali dari dalam tanah lalu dibakar sampai hangus. Plak. Harvey menamparkan wajah Jeff dengan punggung tangannya, membuat Jeff terdorong ke belakang. Apa kau mengancamku? Harvey menyeringai dingin. Apa kau pikir ini akan berhasil? Selain itu, apa kau benar-benar mengira aku tidak punya bukti? Ada pengawal dari penegakan hukum Longman yang bersama istriku. Karena mereka tidak berani melawan, mereka semua dilumpuhkan sebelum dikirim ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Tubuh istriku bahkan belum ditemukan hingga sekarang. Tatapan Harvey langsung berubah lebih dingin beberapa derajat. Pengawalmu keluar dari halaman rumah dan jalan-jalan pagi ini. Apa kau ingin mengatakan bahwa ini semua hanya kebetulan besar? Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Mereka percaya Jeff biasanya akan menghadapi orang secara langsung, dia tidak akan menggunakan trik kotor seperti penculikan. Namun, sangat sedikit orang yang bisa menakut-nakuti murid penegakan hukum Longman. Penjelasan Harvey membuat Jeff tampak seperti pelakunya. Maafkan aku. Jeff tersenyum tanpa memberikan jawaban. Aku iba padamu. Sepertinya kau mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku bersumpah demi Tuhan, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu benar. Tuan Muda Bauer sangat sibuk dengan acara amal. Dia terus-menerus memeriksa dokumen para siswa. Kenapa dia tiba-tiba menculik seorang wanita? Claire berteriak dingin. Dengan bakatnya, kenapa dia memilih jalan yang begitu sulit? Harvey tetap tanpa ekspresi. Ada banyak orang yang mau melakukan perintahnya jika dia meminta. Di perjalanan ke sini, aku juga disergap oleh geng Skipjack. Jika bukan karena Tuan Muda Bauer, kenapa mereka menyerangku? Jika dia tidak bersalah, kenapa semua ini dibuat seolah begitu heboh? Harvey melangkah maju dan menatap tajam ke arah Jeff. Sudah sepantasnya membayar utang yang kau miliki, Tuan Muda Bauer. Kau tidak bisa lari dari utangmu, jadi kau memutuskan menculik orang yang kau berutang padanya. Kau tidak punya kehormatan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Sekejap, Harvey kembali menamparkan wajah Jeff. Bawa istriku ke sini dan aku akan membiarkanmu pergi untuk sekarang. Kita bahas utangnya besok. Tapi jika kau tidak menyerahkan Mandy padaku sekarang juga, pastikan kau tidak akan hidup untuk melihat hari esok. Harvey bukan orang yang suka membunuh, tapi dia tidak keberatan menyelesaikan masalah dengan Jeff untuk selamanya jika pria itu terus bersikap arogan. Kau harus berhenti memfitnah Tuan Muda Bauer, Harvey. Seru Claire. Dia ada di sini selama ini. Tidak mungkin dia melakukan hal yang kau tuduhkan. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Harvey mengangkat bahu dengan santai. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau percaya dengan kata-kata yang baru saja kau ucapkan? Bab 3542. Sementara Harvey sibuk menamparkan Jeff tanpa henti. Seorang penjaga keluarga Bauer menyerang dengan berani sambil menarik senjatanya. Dasar bajingan kecil. Teriaknya keras sambil menunjuk ke arah Harvey. Berani-beraninya kau bicara begitu pada Tuan Muda. Siapa yang memberimu keberanian? Bukan hanya kau menyalahkan Tuan Muda Bauer atas sesuatu yang tidak dia lakukan, kau juga mempermalukannya di depan semua orang. Tuan Muda Bauer cukup besar hati untuk membiarkanmu begitu saja. Tapi aku tidak akan membiarkanmu bertindak seperti ini di depannya, apapun yang terjadi. Tentu saja, si penjaga sudah sangat marah kepada Harvey. Ia mengayunkan senjatanya sambil tampak percaya diri. Hadapi aku jika kau berani. Jika tidak,
Aku akan membunuhmu. Harvey tersenyum kepada si penjaga. Bang! Ia dengan cepat mengambil senjata yang diarahkan ke kepala Jeff dan langsung menarik pelatuknya. Ah! Penjaga itu menjerit kesakitan sebelum tergeletak di tanah sambil memegangi tangannya yang terluka. Senjatanya benar-benar tertembus oleh peluru yang ditembakkan Harvey. Ia tidak punya pilihan selain menggigil di atas tanah, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Harvey akan bertindak tanpa ragu sedikit pun. Penjaga itu mewakili keluarga Bauer, tapi Harvey melumpuhkannya tanpa berpikir dua kali. Dominasi murni sudah tidak cukup untuk menggambarkan Harvey lagi. Harvey meniupkan asap dari moncong pistolnya seolah tidak ada apapun yang terjadi. Lalu, ia mengarahkan laras panas itu lagi ke kepala Jeff. Kau punya 1 menit. Waktumu tidak banyak lagi. Kerumunan tidak bisa bernapas setelah melihat si penjaga gemetar di tanah dan mendengar kata-kata ancaman Harvey. Tidak ada satu pun yang berani bergerak. Tenggorokan Langston dan Claire kering karena ketakutan. Kekejaman Harvey tak bisa dijelaskan dengan satu kata. Menyebutnya sebagai tindakan di luar hukum pun rasanya kurang tepat. Semua orang di sana adalah tokoh penting yang pernah melumpuhkan dan membunuh orang sebelumnya. Namun karena mereka adalah figur publik, mereka terbiasa merencanakan segalanya di balik layar sambil menyembunyikan taktik mereka. Bagaimanapun juga, orang pintar tidak akan terlibat dalam situasi berbahaya. Namun kali ini, untuk pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu tidak kenal takut berdiri di depan mereka. Mereka sulit percaya bahwa ada seseorang yang lebih dominan daripada mereka di tempat seperti Floodwell. Wajah para wanita cantik di sana menjadi pucat pasi, tubuh mereka gemetar dan nyaris pingsan. Para tamu di sebelah mereka memeluk para wanita itu, tampak benar-benar terkejut. Luar biasa. Sungguh mengesankan. Harus kuakui, kau benar-benar pria yang berbakat dan terampil. Dan juga tidak kenal takut. Sikapmu benar-benar dominan. Ancamanmu juga cukup efektif. Aku marah, aku takut, dan aku ingin memohon belas kasihan. Tapi aku harus katakan bahwa aku tidak akan mengaku atas sesuatu yang tidak kulakukan, bahkan jika kau memukuli aku sampai mati. Ajaran dan pengendalian diriku tidak akan pernah membiarkan aku melakukan hal seperti itu, apalagi mengaku menculik orang. Bab 3543. Jeff tampak ketakutan, namun tatapannya yang tenang dan mengejek tidak pernah pudar. Aku tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan aku juga tidak perlu melakukan hal seperti itu. Jika kau memang ingin menyalahkanku, maka tembak saja aku. Jika aku sampai menunjukkan sedikit saja rasa takut, maka aku bukanlah pria sejati. Jeff meraih segelas anggur Lafite tahun 1982 di meja, lalu menenggaknya. Setelah itu, dia merentangkan kedua tangannya dengan senyuman di wajahnya. Aku percaya bahwa dunia ini adil. Semua orang di sini pasti akan memberiku keadilan untuk hal ini. Setelah mendengar kata-kata Jeff, ekspresi Claire berubah-ubah. Dia bangkit berdiri, menggertakkan giginya. Jika kau berani menyentuh satu jari saja dari Tuan Muda Bauer. Bukan hanya keluarga Bauer, keluarga Osborne pun akan melawanmu sampai mati. Serunya dengan dingin. Kau seharusnya tahu apa arti dari 10 keluarga teratas dan 5 keluarga tersembunyi. Apakah kau yakin ingin membahayakan dirimu, keluargamu, dan teman-temanmu hanya karena kesombonganmu? Selain itu, aku bisa pastikan kau tidak akan punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup dari tempat ini jika kau menyentuhnya. Claire memberi isyarat. Sesaat kemudian, banyak pengawal keluarga Osborne berhamburan keluar dan menatap tajam ke arah Harvey. Mereka tidak akan ragu untuk bertindak jika Harvey benar-benar berani melakukan sesuatu terhadap Jeff. Udara dipenuhi ketegangan, perkelahian bisa pecah kapan saja. Oh, benar, Harvey. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Ada tempat bernama Eastwood Hall tidak jauh dari Charity Garden. Biar ku beritahu sesuatu, tempat itu adalah dalam dan luar Longman. Orang-orang di sana berada di atas 36 pemimpin cabang Longman. Setiap dari mereka juga adalah petarung hebat.
Jeff terlihat sangat puas dengan jalannya keadaan. Dia memandang Harvey dengan tatapan main-main, penuh kesombongan dan percaya diri. Kepala Eastwood Hall adalah teman baikku. Saat kau menerobos masuk ke sini, aku sudah mengirim pesan padanya. Kurasa dia akan segera datang. Kau harus membunuhku selagi kau masih bisa. Jeff dengan santai memprovokasi Harvey, seolah-olah pistol yang mengarah ke kepalanya hanyalah mainan. Lalu dia menghabiskan anggur di tangannya. Pria yang tidak takut dan penuh wibawa. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi ini. Rasa jijik menyelimutinya saat melihat Harvey menurunkan jarinya dari pelatuk pistol. Apa kau belum selesai berpikir? Kau harus bergerak cepat. Orang-orang dari Eastwood Hall akan datang ke sini. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasimu. Kau tidak akan punya peluang sedikit pun ketika mereka tiba. Namun, di saat itu juga, suara dingin seorang wanita terdengar. Maaf. Karena orang-orang dari Eastwood Hall dimobilisasi tanpa alasan yang jelas. Mereka semua telah ditangkap. Aku akan meluangkan waktu untuk menginterogasi mereka besok. Aku ingin lihat hukuman seperti apa yang akan mereka terima setelah melakukan hal seperti ini. Gerbang Charity Garden ditendang masuk. Kerumunan orang. Bab 3544. Sekelompok orang berpakaian jubah hitam berjalan masuk ke dalam Charity Garden, dengan pedang di tangan. Kepala mereka tegak, dan tangan mereka penuh kapalan. Jelas bahwa mereka adalah para ahli. Mereka bergerak dengan teratur dan langsung mengepung anak buah Jeff begitu mereka masuk. Wajah Langston tampak ngeri. Rahel, apa yang kau lakukan di sini dengan anak buahmu? Claire tampak marah. Penegakan hukum Longman tidak ada urusan di sini. Apa kau pikir bisa ikut campur dalam urusan apapun sesukamu? Kerumunan lainnya menatap dengan mata berkedut penuh kepanikan. Semua orang di Floodwell tahu apa arti penegakan hukum Longman. Mereka adalah kekuatan kepolisian Longman. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki otoritas besar. Mereka diberi izin khusus untuk menangkap siapapun yang diperlukan sebelum membuat laporan ke istana. Belakangan ini, Rahel naik. Banyak orang tahu bagaimana dia beroperasi. Sementara kepala penegakan hukum Longman sedang mengasingkan diri, Rahel bertindak atas nama penegakan hukum. Orang-orang yang ia bawa dipilih secara khusus setelah dia naik ke tampuk kekuasaan. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga sangat loyal. Singkatnya, dengan dukungan yang dimilikinya, Rahel bisa dianggap sebagai sosok terkemuka di Floodwell. Orang-orang yang mengerti langsung bisa merasakan bahaya yang mengancam. Jeff, yang sebelumnya mengendalikan situasi sepenuhnya, akhirnya mengernyit. Kau harus sadar dengan apa yang sedang kau lakukan, Rahel. Separuh dari 8 aula dalam dan luar berpihak padaku. Sekarang, kau memaksaku bertindak. Namun, Rahel sama sekali mengabaikan Jeff. Sita semua senjata api. Siapapun yang melawan akan dieksekusi di tempat. Para murid penegakan hukum Longman maju, mengacungkan pedang mereka ke arah para pengawal keluarga Osborne. Lepaskan senjatamu. Kami akan membunuhmu jika tidak. Para pengawal mengerutkan kening, mereka berasal dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi. Namun, mereka dilucuti sebelum sempat bergerak sedikit pun. Sungguh memalukan. Secara naluriah mereka menatap ke arah Langston. Desir, desir, desir. Sebelum mereka sempat mengambil keputusan, seorang murid sudah bertindak. Ah! Darah menyembur dari pergelangan tangan beberapa penjaga, dan mereka menjatuhkan senjata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain tergeletak di tanah sambil menutupi luka mereka. Para pengawal lainnya marah karena kejadian itu. Mereka mengangkat senjata, bersiap untuk bertarung. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, mereka sudah merasakan dinginnya bilah baja di leher mereka. Jika dibandingkan dengan para ahli penegakan hukum Longman, para pengawal itu benar-benar tidak sebanding. Claire ketakutan saat melihat semua pengawal dilumpuhkan dengan cepat. Kau tahu apa yang sedang kau lakukan, Rahel? Teriaknya dengan marah. Kau membuat masalah untuk kepala penegakan hukum Longman. Tuan Muda Bauer ditakdirkan menjadi pemimpin Longman dan keluarga Bauer.
Kau pasti bosan hidup jika berani melawannya. Itu benar. Siapa kau sebenarnya, Rahel? Teriak dua nyonya di sisi. Bab 3545. Aku ingin melihat bagaimana kau keluar dari situasi ini setelah bersikap begitu arogan. Kau akan segera menyesal. Kau akan membayar mahal atas kebodohanmu. Para wanita simpanan itu tampak jelek dan menyedihkan. Mereka sudah terbiasa dengan kesombongan dan dominasi Jeff. Biasanya, merekalah yang mempermalukan orang lain di belakang Jeff. Kapan mereka yang menerima perlakuan seperti itu? Jadi, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Rahel sama sekali tidak menunjukkan emosi, tidak terpengaruh oleh teriakan mereka. Bahkan jika Tuhan turun ke dunia, aku tetap akan berdiri di pihak Tuan York. Siapapun yang mengejarnya, akan mati. Langston dan yang lainnya ketakutan. Semua orang tahu Rahel adalah wakil kepala penegakan hukum Longman. Ia dianggap sebagai separuh penduduk Floodwell. Namun demikian, ia bertindak sembrono demi orang luar. Sikapnya terhadap situasi ini hanya akan menambah kebingungan. Aku harus mengakui, kau sangat berani. Bukan hanya kau menekan Eastwood Hall, tapi kau juga mengepung orang-orangku dan menghancurkan rencanaku. Apa kau sudah memikirkan konsekuensi dari semua itu? Jeff menyipitkan matanya sambil menatap wanita cantik di depannya. Senyum mengejek terpatri di wajahnya saat ia berusaha menahan pikiran-pikiran buruknya. Apa kau tidak sadar bahwa kesalahanmu akan mempermalukan kepala penegakan hukum Longman dan mencoreng reputasi Longman secara keseluruhan? Kekejaman Jeff tersembunyi di balik senyuman kecilnya. Tindakanmu akan menghancurkan semua yang telah kau bangun. Plak. Rahel tanpa ragu menamparkan wajah Jeff. Apa kau pikir bisa mengajariku bagaimana cara melakukan sesuatu? Jeff meringis kesakitan. Ia tidak menyangka Rahel akan berani melakukan itu padanya. Bekas telapak tangan terlihat jelas di wajahnya. Baginya, itu adalah pemandangan yang memalukan. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, Jeff menatap tajam ke arah Rahel. Ia tidak pernah menyangka semuanya akan berubah seperti ini. Saat berhadapan dengannya, bahkan 8 aula dalam dan luar harus menunjukkan rasa hormat. Rahel hanya wakil kepala penegakan hukum Longman, tapi ia bahkan tidak ragu menamparkan wajahnya. Ini sungguh di luar dugaan. Dibandingkan orang luar seperti Harvey, kepentingan Rahel justru lebih selaras dengan Longman karena ia adalah bagian dari penegakan hukum Longman. Akan sangat mudah bagi Jeff untuk menyingkirkannya selamanya. Tapi dia tetap menamparkan wajahnya. Langston dan yang lainnya kebingungan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, Harvey tetap tenang, tanpa ekspresi. Rahel sedang menunjukkan kesetiaannya sepenuhnya, menunjukkan pada Harvey bahwa ia akan mendukungnya apapun yang terjadi. Bagi seorang elit, bawahan seperti Rahel adalah orang yang paling bisa dipercaya. Jeff akhirnya tersadar. Ia menyipitkan matanya pada Rahel sambil menutupi wajahnya. Bagus. Bagus. Aku akan ingat ini. Benar, waktumu sudah habis. Kata Harvey dengan tenang. Di mana Mandy? Jeff merentangkan tangannya, menyeringai. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Dor. Harvey tanpa ragu menarik pelatuk dan menembak lengan kiri Jeff. Pelurunya menembus, dan darah menyembur kemana-mana. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Bab 3546. Claire dan wanita-wanita lainnya hampir menjerit ketakutan. Langston dan yang lainnya menatap dengan panik, mata mereka berkedut, mereka menjadi lemas setelah melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Mereka tahu Harvey adalah pria yang dominan. Tapi mereka tidak menyangka dia benar-benar cukup kejam untuk menembak Jeff. Apa dia benar-benar tidak takut akan konsekuensinya? Tidak. Tubuh Jeff terhuyung-huyung sampai hampir jatuh, tapi dia masih menggertakkan gigi, berusaha mati-matian menahan diri agar tidak berteriak. Sosok sekelas dia tidak akan tahan menerima penghinaan. Harvey mengarahkan pistol ke lengan kanan Jeff, matanya dingin. Di mana Mandy? Jeff tertawa dingin, wajahnya penuh dengan rasa menghina. Aku tidak tahu. Tembak aku lagi jika kau berani.
Para tamu terpukau oleh keberaniannya dan diam-diam mendukungnya. Itulah pria sejati. Pria biasa pasti sudah menyerah pada titik ini. Bagus. Harvey mengangguk. Bang. Kali ini, dia menarik pelatuk ke lengan kanan Jeff. Bahkan sosok sekuat Jeff hanya bisa melihat bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Dia hampir pingsan. Dia tidak tahan lagi dengan rasa sakit itu, dia langsung berlutut menghantam lantai dengan lututnya. Harvey dengan santai menggeser pistol ke kepala Jeff. Kau yakin ingin melihat apakah aku juga berani menarik pelatuk ke kepalamu? Jeff menggertakkan gigi. Rahel melangkah maju. Aku tahu bagaimana cara Tuan York bertindak, Tuan Muda Bauer. Jika kau tidak memberitahunya di mana istrinya, dia pasti akan meledakkan kepalamu. Mata Jeff berkedut karena panik, tapi dia tenang sesaat setelahnya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini. Aku sudah menghubungi selir kelimamu saat dalam perjalanan ke sini. Dia sudah memberitahuku beberapa hal. Kau seharusnya tidak begitu sombong saat ini. Jangan lupa apa yang ingin kau lakukan dari awal. Tidakkah kau mengerti apa yang seharusnya kau lakukan sekarang? Demi tujuanmu sendiri, bukankah kau seharusnya menelan harga dirimu? Karena keteledoranmu, kau memilih untuk melawan Tuan York sampai mati dan melupakan niat awalmu. Apakah harga dirimu lebih penting dari itu? Apa kau mau mati hanya demi hal sepele seperti ini? Tentu saja, aku bisa membantumu jika kau kembali sekarang. Tidak seorang pun akan membicarakan apa yang terjadi hari ini jika kau melakukannya. Ekspresi Jeff berubah-ubah setelah mendengar kata-kata Rahel. Pada akhirnya, dia hanya ingin membuat pertunjukan besar untuk menguji Harvey. Dia ingin melihat apakah Harvey memang sekarismatik yang dikatakan Eleanor. Ternyata, Harvey jauh lebih mengesankan dari yang dia bayangkan. Jeff dipaksa ke sudut bahkan dengan rencana yang dibuat secepat itu. Semua orang telah menyimpang sepenuhnya dari niat awal mereka. Namun, dia tetap tidak bisa menerima jika harus menyerah begitu saja. Dia tertawa kecil. Karena Tuan Muda Bauer tidak takut mati, aku akan membiarkanmu hidup. Lubang peluru di lenganmu masih bisa diperbaiki. Tapi aku akan menempatkan 2 kuda betina di kakimu. Bahkan jika lukanya sembuh, kau akan duduk di kursi roda seumur hidupmu. Aku penasaran apakah Longman dan keluarga Bauer akan menerima seorang cacat sebagai pemimpin mereka. Bagaimana dengan saudara-saudara baikmu? Bagaimana seorang tuan muda yang cacat akan menjalani hidupnya di masa depan? Nanti, wilayahmu, kekayaanmu, dan semua wanitamu akan menjadi milik mereka. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Bab 3547. Ekspresi Jeff kembali berubah. Dia bisa menerima banyak hal. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang dimilikinya akan diberikan kepada 2 saudaranya. Terutama Joseph. Dulu, Joseph hanyalah pengikut dan pelayannya. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa Joseph akan menggantikannya? Setelah memikirkan situasinya, akhirnya dia membuang kesombongannya yang tidak berguna dan menenangkan diri. Dia akan berakhir jauh lebih buruk jika tidak melakukannya. Biar aku menelepon seseorang. Katanya, wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Rahel tersenyum, lalu mengambil ponsel dari sakunya. Jeff kemudian menekan sebuah nomor. Sebuah suara dingin terdengar dari seberang. Apa perintah Anda, Tuan Muda Bauer? Ekspresi Jeff berubah sebelum dia berteriak. Kirim Mandy Zimmer kembali ke perusahaan Hearthstone sekarang juga. Jeff perlahan menjauhkan pistol dari kepalanya, tetap sepenuhnya tenang. Satu hal lagi. Katanya, matanya kosong menatap Harvey. Aku memutuskan untuk mengembalikan uang yang kupinjam beserta bunganya. Aku harap kita bisa mengubur semua dendam setelah ini. Aku jamin, aku tidak akan membahas ini lagi di masa depan. Aku harap kamu bisa menerima ketulusanku. Aku melakukan semua ini hanya untuk melihat apakah kamu layak menjadi sekutuku. Dan sekarang, kamu harus menjadi sekutuku. Harvey tidak bisa menahan kekagumannya atas kata-kata Jeff. Pria ini benar-benar sosok yang luar biasa. Jeff tidak hanya mampu mengalah saat diperlukan,
tapi juga bisa mengendalikan seluruh situasi hanya dengan satu kata. Dia menanggung semua rasa malu ini hanya untuk menguji seseorang. Tidak akan ada yang menyebutnya lemah jika hal ini tersebar di masa depan. Harvey menatap Jeff dengan mata menyipit cukup lama. Baik, aku terima tawaranmu. Namun, aku hanya akan menerimanya jika istriku aman dan sehat. Jika tidak, aku akan mengulang kembali drama kecil ini lain kali. Di perusahaan Hearthstone, Mandy diturunkan di pintu masuk. Di saat yang sama, seorang pria dengan kamera yang tampak seperti sutradara mendekatinya dengan hormat. Aku sungguh minta maaf, CEO Zimmer. Semua ini hanya kesalahpahaman besar. Kami sedang syuting acara realitas saat konvoimu lewat. Kami mengira kamu adalah salah satu tamu yang ikut serta. Setelah mengonfirmasi identitasmu, kami langsung memutuskan untuk mengantarmu kembali ke sini. Mohon terima permintaan maaf kami. Sutradara itu menandatangani cek senilai $150.000 dan menyerahkannya ke tangan Mandy. Dia langsung lari setelah itu, meninggalkan Mandy yang kebingungan. Di dalam Toyota Alphard tidak jauh dari sana, beberapa murid Longman yang menyaksikan semuanya langsung mengirim pesan ke Harvey. Floodwell, di aula samping Charity Garden. Kekacauan di luar sudah ditangani. Jeff langsung dikirim ke rumah sakit untuk merawat luka di lengannya. Orang yang kini berdiri di depan Harvey tidak lain adalah wanita anggun yang dikenal sebagai Nyonya Kelima, Eleanor. Ponsel Harvey berdering, setelah melirik foto yang dikirim kepadanya, ekspresi tegang di wajahnya lenyap. Dari foto yang dikirim Rachel, tidak hanya Mandy aman, tapi dia juga sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kebenaran sebenarnya. Itulah hal yang paling penting. Bab 3548. Eleanor tersenyum samar saat melihat Harvey tetap tenang. Dia menatap Harvey dengan tatapan yang dalam, lalu berkata dengan suara pelan. Aku harus mengakui, kau sangat berani. Hal-hal yang kau lakukan tidak biasa. Kau menerobos sendirian ke Charity Garden, lalu mempermalukan Tuan Muda Bauer sebelum menembaknya di lengan. Apakah kau tidak takut dia akan membalas? Suara Eleanor terdengar sedikit lebih dingin. Haruskah aku menyebutmu sembrono atau berani? Ada sedikit kemarahan dalam ekspresi Eleanor yang terlihat jauh. Alih-alih kehilangan keanggunannya, aura tak terungkap yang dipancarkannya justru semakin kuat karena emosi dalam dirinya. Dia memiliki wajah yang tampak layak dihukum, namun setiap pria pasti ingin bersamanya. Awalnya dia mungkin dibenci, tapi setelah bersama untuk sementara waktu, siapapun pasti ingin menaklukkannya. Apa kau sudah selesai bicara? Harvey tetap tak menunjukkan emosi. Duduklah. Aku sudah cukup menghargaimu dengan membiarkanmu lolos dari apa yang terjadi. Lagi pula, aku tidak keberatan membunuh atau melumpuhkan Jeff jika dia benar-benar berniat melawanku. Lagi pula aku hanya perlu menarik pelatuknya. Eleanor tampak geram melihat ekspresi tenang Harvey. Setelah beberapa lama, dia duduk dengan kesal di depan Harvey. Dia meneguk segelas air untuk menenangkan diri. Katakan. Kau datang jauh-jauh ke sini untuk bernegosiasi demi Tuan Muda Bauer kan? Kau yang menyarankan agar dia menjadi sekutuku kan? Harvey menyesap tehnya, masih tetap tenang. Itu benar. Musuh dari musuhku mungkin bukan temanku, tapi mereka jelas sekutu yang baik. Tapi aku tidak menyangka kau akan ceroboh sampai menimbulkan masalah sebesar ini. Pertarungan ini tidak akan ada akhirnya. Dia terkekeh. Apa kau berpikir begitu? Kedua saudara lainnya justru yang diuntungkan dari pertarungan ini. Tuan Muda Bauer hanya menahan diri karena ingin aku yang menghadapi Joseph. Apakah aku salah? Wajah Eleanor langsung menggelap. Kau benar. Katanya setelah menghela napas. Tuan Muda memang bermaksud seperti itu, tapi ingat, kami tidak memanfaatkanmu. Ini adalah persekutuan. Namun, kita semua punya musuh yang harus dihadapi. Lebih baik melawan bersama daripada sendirian kan? Aliansi. Itu mudah bagimu untuk dikatakan. Jika dugaanku benar, aku yang akan turun tangan, sementara Tuan Muda Bauer hanya akan menyulut api.
Setelah aku menyingkirkan dua musuhnya dan dia menjadi kepala keluarga, dia bahkan mungkin akan balik menyerangku. Mungkin dia akan membunuhku untuk memulihkan harga dirinya. Apakah aku salah? Bab 3549. Ekspresi Eleanor berubah, butiran keringat terlihat mengalir di kepalanya. Dia tidak menyangka Harvey akan sesulit ini untuk dihadapi, dan bisa menembus Jeff dengan begitu mudah. Sederhananya, tindakan Jeff sangat jelas bagi Harvey. Harvey menyipitkan matanya ke arah Eleanor sejenak sebelum memberikan senyum kecil. Tapi jangan khawatir. Karena aku sudah datang ke sini, itu berarti aku bersedia bekerja sama dengan tuan mudamu, apapun rencananya. Bagaimanapun, kita semua akan mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam kerja sama ini. Kau tetap berada di sini saja sudah cukup menunjukkan sikap Jeff terhadap situasi ini. Kenapa kau tidak memberitahuku apa yang Jeff ingin aku lakukan? Aku bisa melepaskan dendam hari ini, dan aku akan dengan senang hati bekerja sama dengannya. Eleanor akhirnya menghela napas setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia mengira Harvey akan langsung melawan Jeff tanpa ragu karena penculikan Mandy. Namun melihat situasinya, Harvey punya prinsip dan caranya sendiri dalam bertindak. Karena Jeff sebenarnya tidak menyakiti Mandy, demi melihat gambaran yang lebih besar, Harvey bisa mengesampingkan dendamnya sampai batas tertentu. Eleanor merasa lega karena Jeff mampu menurunkan harga dirinya dan memilih untuk bekerja sama di saat yang paling krusial. Jika tidak, dia mungkin sudah mati di tangan Harvey dalam pertempuran mereka. Kamu adalah orang pertama yang mampu membuat Tuan Muda Bauer menundukkan kepalanya selama bertahun-tahun. Seluruh kota sekarang berada dalam genggamanmu. Mungkin bahkan seluruh wilayah barat laut negeri ini. Eleanor mengeluarkan cek dari tas Hermes-nya dan meletakkannya di depan Harvey. Ini semua uang yang terutang. 150 juta dolar, ditambah 70 juta dolar bunga. Utang ini lunas untuk selamanya. Bunga ini bukan hanya menunjukkan ketulusan Tuan Muda Bauer, tapi juga menunjukkan rasa hormatnya padamu. Bukan hanya itu, ini juga berarti bahwa dia dengan tulus mengubur dendam antara kalian berdua. Aku harap kamu memahaminya. Dia tersenyum. Karena dia memberikan tambahan 42 juta dolar sebagai bunga, aku menganggap itu sebagai kata-katamu. Aku akan menyimpan uang ini. Aku akan memaafkannya atas apa yang telah terjadi. Aku juga akan menjadi sekutunya. Tapi, itu belum cukup. Itu belum cukup untukku menghadapi Joseph. Wajah Eleanor menjadi muram. Kau sudah kelewatan, Harvey. Kau sudah berkonflik dengan Joseph sejak awal. Kalian memang ditakdirkan untuk bertarung karena distrik baru di Floodwell. Joseph adalah masalahmu sejak awal. Kami sudah berada di pihakmu sekarang. Apa lagi yang kau inginkan? Aku ingin kalian menyerang Joseph saat dia paling lemah. Jawab Harvey tanpa ragu. Eleanor mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara pelan. Aku berencana memberi Joseph pelajaran. Aku akan memberitahunya bahwa nasibnya sudah ditentukan sejak dia meminta bantuan dari orang-orang India. Aku harap Longman dan keluarga Bauer akan menutup mata terhadap situasi ini saat aku melakukannya. Itu seharusnya menjadi tugas mudah bagi Tuan Muda Bauer kan? Ekspresi Eleanor sedikit berubah. Kenapa dia harus melakukan hal seperti itu untukmu? Harvey menyeringai. Karena, kau akan memberitahunya bahwa itu demi kepentingannya sendiri. Bab 3550. Eleanor membeku. Kenapa? Apa yang membuatmu berpikir aku akan mengatakan itu? Harvey berdiri dan mengambil cek tersebut dengan senyum tipis. Kau adalah selir kelima. Kau tidak akan pernah menjadi nyonya keluarga Bauer. Setelah itu, Harvey berbalik dan pergi. Sementara ekspresi Eleanor terus berubah, Rachel masuk ke dalam ruangan. Ia dengan santai meletakkan cek di depan Eleanor. Mata Eleanor berkedut hebat setelah melihatnya. 70 juta dolar tertulis di atasnya. Cek itu jelas sudah ditandatangani oleh Harvey sebelumnya. Tatapan Eleanor menajam menjadi penuh kemarahan. Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan dingin. Apa dia mencoba menyuapku? Dengar baik-baik.
Wanita-wanita Tuan Muda Bauer tidak bisa dibeli. Kami hanya hidup untuk Tuan Muda Bauer. Tenang. Rahel menepuk pelan bahu lembut Eleanor, menenangkannya. Tuan York tidak berniat menyuapmu. Dia hanya ingin kau tahu bahwa ada saatnya semua selir kaisar dikirim ke pengasingan. Terutama bagi playboy kaya seperti Tuan Muda Bauer. Kau dipanggil nyonya di luar, tapi jika kita bicara jujur, kau hanyalah mainannya. Jika kau tidak mencari penghidupan sendiri saat muda, bagaimana kau akan bertahan saat tua nanti? Kau tidak bisa mengubah dirimu menjadi pengemis setelah menjadi selir seseorang kan? Tubuh Eleanor bergetar. Lalu, dia menghela napas. Aku ketahuan. Sampaikan pada Tuan York bahwa aku menghargai pemberiannya. Aku akan pastikan Tuan Muda Bauer menerima permintaannya. Dan tolong katakan pada Tuan York agar cepat bertindak. Bagaimanapun, kita berdua sama-sama ingin Joseph jatuhkan. Eleanor kemudian berbalik dan pergi, wajahnya muram. Setelah menangani Jeff, Harvey tidak berniat langsung mengejar Joseph. Joseph memang pantas mati, tapi Harvey tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Sebaliknya, Jeff lah yang harus segera diurus. Saat Harvey merencanakan langkah selanjutnya, tiba-tiba ponselnya berdering. Suara Dillon yang ketakutan terdengar dari seberang telepon. Ini buruk, Tuan York. Salah satu siswa kami meninggal saat sedang latihan di sini. Kening Harvey berkerut mendengar kata-kata itu. Maka, ia segera menyerahkan tempat itu pada Rahel dan langsung meluncur ke Martial Hall dengan Toyota Prado-nya. Bagaimana mungkin seorang siswa meninggal sebelum ia bahkan memulai bisnisnya? Sungguh keterlaluan. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di depan Martial Hall. Hari sudah menjelang malam, tapi banyak orang berkumpul di depan bangunan kuno tersebut. Suara isak tangis dan teriakan menggema di mana-mana. Pandangan Harvey menjadi jelas saat ia menerobos kerumunan. Wajah Dillon bengkak parah. Jelas dia dipukuli tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Beberapa orang berpenampilan garang ada di sana, membawa tongkat kayu. Mereka tampak seolah berniat membunuh Dillon. Junior Dillon ketakutan, tentu saja, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Bab 3551. Ada seorang pria tua yang duduk di kursi di tengah aula. Matanya melotot, dia sama sekali tidak bernapas, juga tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia telah meninggal dunia. Bayar utang kalian, dasar bajingan. Apa kalian tidak mengerti juga? Seorang pria bertubuh kekar berteriak garang pada Dillon. Ayahku sangat mencintai seni bela diri, tapi keluarga kami tidak mengizinkannya berlatih karena usianya yang sudah tua. Lalu kalian datang. Kalian membagikan selebaran di jalan. Ayahku mendapatkan salah satunya. Dia datang ke sini untuk berlatih setelah tahu bahwa dia bisa berlatih gratis selama 3 hari. Apa yang terjadi setelah itu? Dia bahkan belum sempat bergerak, lalu dia meninggal. Sebenarnya ini dojo atau kamar mayat. Kalian pembunuh. Sisa anggota keluarga langsung marah besar setelah mendengar kata-kata pria tersebut. Benar. Jangan menyesatkan murid jika kalian sendiri tidak bisa mengajari dengan benar. Kalian harus membayar atas nyawa kakekku. Cukup bicara. Bunuh saja dia. Pembunuh. Pembunuh. Anggota keluarga itu berteriak dengan marah, seolah-olah mereka siap membunuh Dillon. Bukan begitu. Aku bahkan tidak membawa pria ini ke sini. Dia datang sendiri. Seru Dillon ketakutan. Begitu masuk, dia mengatakan ingin berlatih dengan pedang besar. Setelah itu, dia tiba-tiba jatuh. Anggota keluarga pria tua itu mulai mempertanyakan perkataan Dillon sambil mengacung-acungkan selebaran. Mereka ingin memukuli Dillon tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Berhenti. Teriak Harvey. Dia langsung maju ke depan. Beberapa orang di depannya terlempar hanya dengan satu tamparan. Teriakan kesakitan segera terdengar setelah itu. Hah! Sekarang kau malah memukul orang. Berani-beraninya kau. Apa kau pikir kau di atas hukum? Ini gila. Teriak pria itu dengan marah. Berani-beraninya kau memukul kami, dasar pembunuh. Kami akan menghabisimu. Sekelompok orang lalu maju menyerang. Tap, tap, tap.
Harvey tidak repot-repot bicara, dia hanya melambaikan tangannya, dan angin kencang langsung berhembus, membuat orang-orang yang menyerang terpental mundur. Mereka benar-benar terkejut, mereka tidak menyangka Harvey bisa melawan hanya dengan satu gerakan tangan. Kerumunan orang pun terdiam tidak percaya. Aku pemilik tempat ini. Harvey melirik mereka. Ketika dia berbicara, suaranya menggema ke seluruh aula. Jika Martial Hall yang bersalah, aku akan bertanggung jawab penuh atas situasi ini. Tapi, berani-beraninya kalian memukuli orang sebelum semuanya jelas. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Harvey menatap Dillon. Apa yang sebenarnya terjadi? Harvey tidak sempat memahami situasinya hanya lewat telepon. Kami sudah menyiapkan materi promosi untuk merekrut murid baru. Dillon terlihat merasa bersalah. Tapi kami menyerah karena tidak ada yang datang. Kemudian pria tua ini tiba-tiba masuk setelah matahari terbenam. Dia mengatakan dia ingin berlatih di sini. Bab 3552. Aku tidak mengizinkannya ikut, karena dia terlihat sangat lemah. Tapi dia memaksa datang, dia mengatakan dia ingin lebih sehat. Dia sendiri yang mengambil pedang kayu itu sebelum pingsan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti bernapas. Keluarganya tiba-tiba muncul entah dari mana setelah itu. Mereka mengatakan kami yang membunuhnya. Aku sudah coba jelaskan situasinya, tapi mereka langsung memukulku tanpa mau mendengarkan. Kalau aku tidak pandai bertarung, mungkin aku sudah mati sekarang. Padahal aku sama sekali tidak melawan selama ini. Dillon menjelaskan situasinya secara singkat kepada Harvey, terdengar benar-benar tidak berdaya. Sebagai murid utama cabang Longman Floodwell, Dillon selalu menjadi orang yang suka pamer, melakukan sesuka hatinya dimanapun ia berada. Namun sekarang, bukan hanya dituduh atas sesuatu yang tidak ia lakukan, wajahnya juga dipukuli hingga bengkak parah. Saat Dillon menjelaskan kejadiannya, pria itu berteriak keras. Kau membunuh ayahku. Semua orang di sini adalah saksi. Ayahku menari di alun-alun setiap hari. Dia bahkan punya beberapa pasangan dansa. Banyak orang di kompleks ini mengeluh karena dia selalu menari jam 4 pagi. Itu seharusnya cukup membuktikan betapa sehatnya dia. Tapi sekarang lihatlah. Ayahku meninggal bahkan sebelum 2 menit berada di sini. Jika bukan kau yang membunuhnya, lalu siapa? Oh, ayah. Pria itu meratap penuh duka. Betapa tragis cara kepergianmu. Bagaimana dengan Bibi Jackson, Bibi Lee, dan Bibi Foster sekarang? Semua ini salahku. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Tidak kusangka aku membiarkanmu datang ke budokan keji ini. Kerumunan orang mengangguk setuju, si pria tua memang tampak cukup sehat saat pertama kali datang ke budokan. Masalahnya terlihat jelas ketika dia mengayunkan pedangnya. Ia tergeletak di tanah seperti orang mati. Dalam situasi seperti itu, menyalahkan Martial Hall adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Melihat orang-orang mendukungnya, pria itu memanfaatkan kesempatan untuk mengobarkan situasi. Kalian harus mengganti rugi. Aku mau 15 juta dolar sekarang juga. Jika tidak, aku akan lapor polisi dan akan mengatakan bahwa kalian mengabaikan nyawa manusia dan bertindak semaunya. Bukan hanya harus bayar ganti rugi. Kalian juga akan menghabiskan sisa hidup kalian di balik jeruji besi. Orang-orang di sekeliling langsung berdiri, siap memukul Dillon sekali lagi. Namun setelah mengingat tamparan buas dari Harvey tadi, mereka langsung mengurungkan niat. Tidak satu pun berani melangkah maju, mereka hanya menatap dengan penuh kemarahan. Kalau tatapan bisa membunuh, Harvey sudah mati ribuan kali. Cukup. Aku sudah mengerti sekarang. Harvey melirik tenang ke arah pria itu. Kau tidak akan bisa memeras uang dariku di sini. Ia berjongkok untuk memeriksa pria tua itu. Pria itu tingginya sekitar 170 cm dan tubuhnya kurus, dia terlihat seperti orang biasa. Namun, ada aura aneh yang terpancar darinya. Seolah-olah pria itu sedang menahan napas untuk berpura-pura mati. Napas kura-kura. Ini adalah seni bela diri kuno yang telah hilang dari sejarah, yang memungkinkan seseorang berpura-pura mati tanpa menghabiskan banyak tenaga. Jika bukan karena Harvey berpengalaman,
dia pasti sudah tertipu dengan mudah. Bab 3553. Harvey berdiri setelah memeriksa dengan lebih seksama. Ayahmu masih hidup. Bukan hanya itu, dia akan penuh energi begitu aku selesai merawatnya. Dia akan kembali normal dalam waktu singkat. Apa? Dia masih hidup. Apa kau bisa menyelamatkannya? Bagaimana mungkin? Itu omong kosong. Dia sudah mati. Semua orang melihat dia mati. Bagaimana kau bisa menyelamatkannya sekarang? Apa pria itu bilang dia bisa menyelamatkan orang itu? Mungkin dia punya koneksi untuk menyelamatkannya. Bantuan mungkin sedang dalam perjalanan. Dia hanya menunggu orang lain menyelamatkan pria itu. Kerumunan mulai bergosip setelah melihat ekspresi tenang Harvey. Ini dojo, bukan rumah sakit. Apa dia pikir bisa membangkitkan orang mati? Siapa dia sebenarnya? Pria itu dan yang lainnya menatap Harvey dengan dingin, mereka tidak percaya bahwa Harvey benar-benar bisa mengetahui trik mereka. Saya sudah memanggil polisi, Tuan York. Anda tidak perlu. Kata Dillon, wajahnya tampak menyeramkan. Bawakan aku kapak. Aku akan mengobatinya dengan itu. Harvey langsung memotong ucapan Dillon dan memerintahkannya untuk mengambil kapak yang tergantung di dinding. Setelah mendapatkan batu asah, Harvey mulai mengasah kapaknya. Krisit. Krisit. Suara mengerikan itu benar-benar menyeramkan. Apa yang kau coba lakukan? Pria itu mulai merasa tidak enak. Ia menatap Harvey tajam. Tidak banyak. Jawab Harvey sambil tersenyum. Aku akan menyelamatkan orang ini. Ayahmu mengalami kondisi serius, dia pura-pura mati. Dia akan hidup kembali saat aku memotong kepalanya. Mata si pria tua berkedut saat mendengar kata-kata Harvey, namun tampaknya tidak ada yang memperhatikan. Pria itu marah bukan main. Kau gila. Ini gila. Kau tidak menyelamatkannya. Kau tidak menghormati orang mati. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Harvey menuangkan secangkir teh ke atas kapak setelah selesai mengasahnya. Jangan khawatir. Katanya sambil tetap tersenyum. Jika aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu, bukan hanya aku akan membayar biayanya, aku juga akan memenggal kepalaku sendiri untukmu. Kau tidak rugi apa-apa. Harvey mengayunkan kapak di tangannya, lalu mengayunkannya ke arah leher pria tua itu. Ayunan itu sangat ganas, seolah Harvey tidak akan berhenti sampai benar-benar memenggal kepala pria itu. Ah! Tepat saat kapak hendak mengenai sasaran, tubuh pria tua itu menggeliat dan berguling ke samping. Bam! Retakan besar muncul di lantai marmer. Pemandangan itu sangat mengerikan. Pria itu dan yang lainnya menatap lantai dengan mata berkedut karena panik. Mereka tidak menyangka Harvey benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Hah! Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan tubuhnya? Pria tua itu benar-benar masih hidup. Orang ini benar-benar menyelamatkannya. Itu luar biasa. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Kerumunan bingung. Mereka tidak menyangka Harvey benar-benar bisa menyelamatkan seseorang dengan cara seperti itu. Pria tua itu menunjukkan ekspresi yang sangat buruk. Rencananya dianggap sempurna. Bahkan jika dia tidak bisa menyingkirkan Harvey sepenuhnya, Harvey tetap akan menderita karenanya. Siapa yang menyangka Harvey akan menggunakan taktik sembrono untuk keluar dari krisis? Bab 3554. Aku sudah mengembalikan ayahmu. Harvey melepaskan kapaknya dan melangkah maju dengan tenang. Lalu, dia menendang potongan daging itu ke tanah. Sekarang, bukankah kau seharusnya memberiku penjelasan tentang semua situasi ini? Berani juga kau menggunakan teknik napas kura-kura di sini. Cukup mengesankan. Masalahnya hanya satu, orang tua ini hampir mati ketakutan. Jika dia membiarkanku memenggal kepalanya, justru aku yang akan mati. Sayang sekali. Pria itu menatap marah pada pria tua itu. Siapa yang menyuruhmu bangun, bajingan? Wajah pria itu terlihat muram. Dia secara tidak langsung mengakui bahwa dia mencoba memeras Harvey. Katakan, siapa yang mengirimmu? Tanya Harvey dengan dingin. Pria itu menggertakkan giginya. Tidak ada. Semua ini terjadi pada ayahku karena kau tidak pandai mengajar.
Kau telah menyesatkan murid-muridmu. Berhentilah omong kosong soal napas kura-kura atau apalah itu. Pria itu tampak benar-benar tidak berdaya saat mencoba menyangkal tuduhan Harvey. Bagaimanapun juga, apa yang telah terjadi membuktikan bahwa dia ada di sana untuk memeras Harvey atau menjebaknya. Harvey menatap pria tua itu dengan senyum tipis. Apa kau yakin kau ayahnya? Atau hanya orang yang dia sewa dengan harga tinggi? Aku. Pria tua itu menggertakkan giginya. Itu bukan urusanmu. Kita akan tahu saat polisi datang. Kata Harvey. Kau mungkin juga punya transaksi semacam ini. Kita akan tahu segalanya saat polisi memeriksa rekening bankmu. Kau datang ke sini untuk memerasku 15 juta dolar dan memukuli salah satu anak buahku. Jika aku hitung-hitung, kau akan masuk penjara setidaknya 10 tahun. Kau sudah selesai, orang tua. Pria tua itu gemetar mendengar kata-kata Harvey. Aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka memberiku 1,5 juta dolar untuk pura-pura mati. Keserakahanku membutakanku. Kerumunan pun menjadi gaduh. Jadi, ini benar. Orang-orang ini keji. Berani-beraninya mereka mencoba memeras seseorang di Martial Hall. Tidak tahu malu. Jika bukan karena Tuan York, Martial Hall yang sudah berdiri selama puluhan tahun pasti sudah ditutup. Mereka bahkan memukuli seseorang demi ini. Kerumunan menunjukkan kemarahan mereka setelah mendengar pengakuan pria tua itu. Mereka sadar bahwa mereka telah dimanfaatkan untuk memanas-manasi suasana. Mereka benar-benar ingin menghajar orang itu dan kawan-kawan. Namun, Harvey hanya menatap pria itu dengan tenang. Katakan, siapa yang mengirimmu? Pria itu menggertakkan giginya, berusaha untuk tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak tahu. Harvey mengayunkan kapaknya dan melangkah maju. Aku akan membuatmu mengingatnya sebentar lagi. Sebelum Harvey sempat berbuat apa-apa, pria itu melirik teman-temannya dan menggigit sesuatu. Puff! Seteguk darah hitam menyembur dari mulut mereka. Mereka tergeletak di tanah, lumpuh. Racun. Mereka sudah menyembunyikan kantong racun di mulut mereka sejak awal. Bab 3555. Wajah Harvey langsung berubah muram. Dia tidak menyangka musuh akan menyiapkan relawan hanya untuk melawannya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Dillon terkejut. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan York? Serunya panik. Khusus. Panggil ambulans. Jawab Harvey dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Banyak orang yang menjadi saksi atas apa yang terjadi di Martial Hall, namun Harvey tetap akan mengalami banyak masalah jika begitu banyak orang mati di sana. Setidaknya ada belasan nyawa yang dipertaruhkan. Meskipun Harvey tidak bertanggung jawab atas kematian itu, reputasi tempat tersebut tetap akan terkena dampaknya. Jika pemerintah ikut campur dalam situasi ini, Martial Hall itu akan ditutup selamanya. Meskipun Harvey punya banyak koneksi, dia tetap harus berhati-hati terhadap opini publik. Itulah sebabnya Harvey memutuskan akan lebih baik jika dia memanggil ambulans untuk mengeluarkan orang-orang dari tempat itu. Dia kemudian menelepon Kaiden agar Kaiden bisa menangani situasi tersebut. Akan lebih baik jika orang kecil seperti Kaiden menangani hal semacam ini secara diam-diam. Setengah jam kemudian, Kaiden muncul dengan mobil Porsche-nya. Dia berlari menghampiri Harvey dengan ekspresi menjilat. Apa perintah Anda, Tuan York? Saya tidak melakukan apapun kecuali bersantai dan berkenalan dengan orang-orang dunia bawah, seperti yang Anda perintahkan. Saya siap melakukan apapun yang Anda minta. Cukup. Harvey langsung memotong ucapan Kaiden. Kau punya banyak kenalan belakangan ini kan? Apa kau tahu apa yang terjadi? Kaiden mengangguk. Ya, tentu saja. Orang tua itu berasal dari generasi kelima Sekte Fagran. Sekte Fagran. Maksudmu salah satu tempat pelatihan seni bela diri suci. Itu benar. Karena dia terlalu malas untuk mengemis makanan, statusnya di sekte cukup rendah. Dia tidak punya bakat selain teknik napas kura-kuranya. Biasanya dia menggunakan teknik ini untuk pemerasan. Itulah cara dia bertahan hidup.
Bahkan orang-orang dari dunia bawah Floodwell pun tahu tentang pria ini. Semua orang takut padanya. Ini dokumennya. Kaiden kemudian menyerahkan laptop kepada Harvey. Meski begitu, dia mungkin tidak menyimpan dendam kepada Anda. Mungkin dia hanya melakukan ini demi uang. Saya sedang menyelidiki lebih dalam. Pria itu tidak punya rekening bank, tapi rumah reotnya memiliki setidaknya emas seberat belasan pon. Menurut penyelidikan saya, emas itu milik Holland Lee, dan dibeli oleh pria yang tidak tahu malu itu. Ekspresi Kaiden berubah menjadi serius. Tebak siapa yang ada di balik Holland, Tuan York? Harvey menggelengkan kepala. Itu bisa siapa saja. Aku sudah terlalu banyak menghadapi musuh. Apa Anda ingat Wilbur, pria yang membuat banyak masalah untuk Anda selama KTT Longman? Harvey mengerutkan kening. Dia berusaha sekuat tenaga mengingat orang yang begitu tidak penting. Menurut penyelidikan saya, pria ini adalah sepupu Wilbur yang lebih tua. Dia dikenal sebagai preman. Kata Kaiden setelah melihat ekspresi bingung di wajah Harvey. Saya dengar Holland menipu bosnya dan dikejar-kejar sampai ke ujung dunia karena itu. Wilbur sedang menggunakan koneksinya dengan Longman untuk mengeluarkan Holland dari masalah ini. Bab 3556. Singkatnya, Holland Lee berutang budi kepada Wilbur Lee. Selain itu, Holland telah mengambil sesuatu dari Wilbur dan berutang banyak padanya. Sudah pasti, dia harus membayar harga jika memang diperlukan. Misalnya, keracunan massal. Harvey York mengernyitkan dahi. Apakah sumber informasimu bisa dipercaya? Apakah kau yakin bocah seperti Wilbur yang merencanakan insiden sebesar ini? Ini terlihat seperti pekerjaan Joseph Bauer atau Clyde Osborne. Itu saya tidak tahu. Jawab Kaiden Balmer dengan ekspresi pasrah. Kau tahu aku sudah bertemu segala macam orang selama bertarung di dunia bawah Floodwell. Tapi mereka bukan orang-orang dengan kekuasaan besar. Semua informasi yang kudapat kebanyakan disimpan di bawah meja. Kau perlu bantuan George Zabel jika ingin tahu lebih banyak. Dia tidak akan bisa berbuat banyak. Jika seseorang berani menggunakan cara sekejam ini terhadapku, pasti mereka punya perlindungan dari pihak tertentu. Balas Harvey. Bahkan jika aku meminta bantuan George, dia hanya bisa mencari tahu apa yang diinginkan musuh. Kita harus menyadari itu. Karena itu, aku merasa semua ini tidak akan selesai dengan mudah. Akan ada yang datang lagi menghadapi kita. Jelas mereka akan menggunakan trik yang jauh lebih buruk dari ini. Aku serahkan ini padamu. Bagaimanapun juga, kau memang ahli dalam hal seperti ini. Kaiden tidak langsung menolak permintaan Harvey. Ia hanya menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Jangan khawatir, Tuan York. Jika mereka berani mencoba hal seperti ini lagi, saya sendiri yang akan mengurus mereka. Tidak perlu Anda perintahkan lagi. Setelah memberikan perintah kepada Kaiden, keesokan paginya, Harvey meminta seseorang mengganti papan nama Marcial Hall sesuai kebiasaan dan tradisi. Bagaimanapun, papan nama itu baru-baru ini mengalami banyak masalah. Lebih baik menggantinya demi menghilangkan sial. Keesokan harinya, dipimpin oleh Kaiden, jalanan tampak semarak. Suasananya cukup meriah. Kaiden menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempromosikan bisnis Harvey agar langsung sukses besar. Lagi pula, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk melakukan sesuatu bagi Harvey. Para murid yang sebelumnya merasa tidak enak terhadap Marcial Hall setelah dimiliki oleh pemilik baru pun tertarik kembali karena taktik Kaiden. Karena Marcial Hall akhirnya buka kembali untuk umum, maka suasana harus ramai, berapapun biayanya. Setelah melihat Marcial Hall yang sudah didekorasi ulang dan mendengar peristiwa hari sebelumnya, banyak murid kembali tertarik pada Harvey. Lynn Naiswell dan para instruktur lainnya memang belum terlihat, tapi mereka mungkin bisa belajar sesuatu yang bagus dari Harvey. Lagi pula, Kaiden yang menyebarkan berita tentang kejadian tersebut. Dillon Lee dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan itu. Mereka semua menggosok-gosokkan telapak tangan mereka, siap untuk mengembalikan nama besar Marcial Hall dengan sepenuh hati. Vroom. Terdengar suara mesin dari luar. 8 mobil Cadillac terparkir di depan Marcial Hall.
Salah satu mobil bahkan, secara tidak sengaja, memecahkan beberapa vas. Tidak lama kemudian, belasan orang keluar dari mobil. Saat Harvey menoleh, dia langsung mengenali pria dengan senyum sinis itu. Pria itu tidak lain adalah Wilbur sendiri. Aduh, bukankah ini ahli bela diri terkenal, Harvey itu sendiri? Apa? Katanya kau juara pertama di babak kualifikasi provinsi. Kenapa sekarang malah menurunkan standar dirimu? Bab 3557. Jelas bahwa Wilbur Lee berhasil menempel pada seseorang yang lebih kuat. Itulah sebabnya dia menjadi jauh lebih arogan saat berbicara dibandingkan sebelumnya. Sungguh memalukan. Pemimpin cabang kita yang hebat, Tuan Lee, menghabiskan waktu puluhan tahun membangun reputasi Martial Hall. Lalu kau malah menurunkan papan tanda sendiri begitu posisi itu diserahkan kepadamu. Apa orang-orang tahu kau tidak bisa bela diri? Apa kau pikir bisa mengubah nasib hanya dengan mengganti papan nama? Sungguh naif. Orang-orang di sekitar Wilbur pun tertawa terbahak-bahak, seolah melihat badut di depan mereka. Wilbur kan? Apa pelajaran dari waktu lalu belum cukup bagimu? Harvey York hanya mengangkat bahu. Apa kau ingin aku memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan? Seberapa menyebalkan dirimu sebenarnya? Harvey memandang kata-kata Wilbur dengan penuh jijik sebelum menghela napas. Aku bertanya-tanya kenapa kau tidak punya kesadaran diri sama sekali. Pada akhirnya, kau hanyalah seorang pengkhianat. Kau hanya bergantung pada siapapun yang cukup kuat untuk mendukungmu. Tidak peduli siapapun mereka. Mungkin sebaiknya aku memanggilmu pengkhianat Lee lain kali. Nama itu jauh lebih cocok untukmu. Kata-kata lucu Harvey cukup membuat senyuman Wilbur membeku. Ia menggertakkan gigi pelan sambil menatap tajam Harvey. Apa kau ingin mati? Berani-beraninya kau menghinaku seperti ini. Biar ku jelaskan sesuatu padamu. Hari ini berbeda. Aku bukan orang yang sama seperti dulu. Jika aku mau, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu panggilan telepon. Apa kau pikir kau hebat sekarang karena sudah menemukan tuan baru? Harvey berdiri di depan Wilbur. Jika kau memang ingin membunuhku, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Apa maksud dari semua ocehan ini? Bukan hanya kau tidak cukup pantas untuk itu, tapi kau juga takut disingkirkan olehku. Itulah sebabnya kau menyuruh kerabatmu memainkan trik kotor terhadapku. Wilbur mencoba menahan amarahnya agar tidak menyerang. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Harvey. Aku akui kau punya sedikit kemampuan. Kau cukup beruntung bisa mengejutkanku. Tapi keberuntungan tidak selalu berpihak. Kau tidak bisa terus-menerus lolos hanya karena keberuntungan. Tentu saja, memeras Harvey dengan nafas kura-kura hanyalah tipu daya Wilbur. Bahkan dia menyuruh orang-orang bunuh diri dengan racun secara serentak, namun Harvey berhasil keluar dari situasi itu dengan mudah. Cukup bicara. Kami tidak menyambutmu di sini. Vas-vas itu masing-masing seharga $150.000. Bayar $75.000. Hanya dengan begitu kau bisa pergi. Harvey tidak repot-repot berbicara panjang dengan Wilbur. Dillon Lee, Kaiden Balmer, dan yang lainnya pun maju ke depan. Cepat bayar. Bayar. Bagus. Tapi, kau tidak akan hidup untuk menikmati uang itu. Jika kau masih bisa membuka tempat sialan ini hari ini, aku dengan senang hati akan kembalikan uangmu. Jika tidak, lebih baik kau mati saja. Lalu, Wilbur memberi isyarat dengan ekspresi dingin. Mulai bekerja. Orang-orang di sekitar Wilbur mendorong pintu sebuah bangunan terbengkalai tepat di depan Martial Hall. Tempat itu sudah direnovasi. Dipenuhi lampu dan dekorasi juga. Pintu mobil mewah di bagian belakang terbuka, dan 10 ahli berjubah keluar dari dalamnya. Bab 3558. Jelas, para ahli itu adalah mantan instruktur Martial Hall yang berasal dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Orang-orang itu menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka saat menatap Harvey York. Harvey menyipitkan mata setelah melihat mereka. Dia tahu bahwa mereka tidak berguna. Pada saat yang sama, Harvey yakin bahwa Wilbur Lee hanyalah bidak, dan ada orang lain di balik semua ini.
Bukan berarti Harvey meremehkan Wilbur. Akan luar biasa jika seseorang selevel Wilbur bisa membawa Lynn Nicewell dan yang lainnya datang ke sini. Wilbur menatap Harvey dengan jijik sebelum melompat ke kap mobilnya, mikrofon di tangan. Semuanya. Kalian semua pasti kenal dengan instruktur Nicewell di sini. Dia adalah instruktur utama Martial Hall. 9 instruktur lainnya juga adalah para pendiri tempat itu. Mereka tidak hanya berpengetahuan luas dan terampil, tapi mereka juga sangat peduli dan penuh semangat terhadap seni bela diri. Mereka menolak pemilik baru Martial Hall, Harvey, yang mengajar seni bela diri, dan mereka juga menentang tarif tinggi yang dia kenakan kepada murid-muridnya. Tapi mereka langsung dipecat setelah itu. Instruktur Nicewell dan yang lainnya memiliki visi dan impian mereka sendiri. Mereka ingin semua orang di Floodwell berkembang dalam seni bela diri. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk bertarung mati-matian melawan orang yang tidak tahu malu seperti Harvey. Instruktur Nicewell dan yang lainnya telah membuka budokan rakyat. Sekarang telah dibuka untuk umum. Dan demi memastikan semua orang bisa belajar, kalian hanya perlu membayar 1 sen untuk mendaftar. Kalian ingin menurunkan berat badan, memperkuat tubuh, atau benar-benar belajar seni bela diri. Instruktur Nicewell dan yang lainnya bersedia mengajar kalian hanya dengan 1 sen. Kalian tidak salah dengar. Hanya dengan 1 sen, kalian bisa mendaftar ke kelas-kelas yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh keluarga kaya. Harga ini hanya berlaku untuk waktu terbatas. Wilbur menunjukkan ekspresi antusias, terus menyebarkan informasi ini di jalanan agar orang-orang ikut bergabung. Orang-orang yang awalnya tidak tertarik pun jadi bersemangat. Hanya 1 sen. Apa itu serius? Sebelumnya biayanya ratusan ribu dolar. Murah sekali. Instruktur Nicewell dan yang lainnya adalah murid dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Cepat daftar sekarang. Semua orang langsung menyerbu masuk ke budokan rakyat. Semua orang yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh Kaiden Balmer lenyap dalam sekejap. Kaiden, yang sebelumnya berpikir di luar kebiasaan, tidak bisa menahan amarahnya terhadap Wilbur saat pria itu menunjukkan ekspresi nakal. Kau tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Apa maksudmu dengan itu? Kami berusaha bersikap baik di sini. Apa kau marah? Kalau begitu biarkan orang-orang mendaftar dengan harga yang sama. Wilbur menatap Harvey dengan tatapan mengejek. Jangan khawatir, Harvey. Selama aku ada, aku akan pastikan Martial Hall ikut mati bersamamu. Harvey tersenyum tipis. Langkah yang mengesankan. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Lagi pula, kau butuh uang yang tidak sedikit untuk memastikan semua orang mendapatkan yang mereka butuhkan. Jangan khawatir. Sekarang aku punya banyak uang. Jadi bagaimana jika aku membakar sedikit hanya untuk membuat bisnismu bangkrut? Bab 3559. Kau benar. Kata Harvey York tanpa memberikan jawaban langsung. Trikmu tidak buruk, tapi itu hanya taktik menakut-nakuti. Kau mungkin berencana mengambil uang dengan cara lain, seperti melalui pakaian, makanan, dan biaya les pada akhirnya. Atau mungkin biaya pendaftaran 1 sen itu akan dijadikan hadiah. Apa kau pikir kami semua ini idiot? Kerumunan yang tadinya bersemangat langsung membeku setelah mendengar kata-kata Harvey. Mereka langsung menghentikan langkah mereka. Dia benar. Jika Wilbur Lee memutuskan bermain trik kecil seperti itu, semua orang akan tertipu. Dia pikir kami ini bodoh. Jangan khawatir. Wilbur mendidih karena marah setelah melihat rencana matang yang ia susun digagalkan. Aku akan menerima sejumlah murid untuk mendaftar di sini. Makanan dan jubah juga kami tanggung. Kami tidak akan mempermainkan murid-murid kami setelah membayar 1 sen. Lagi pula, kami melakukan ini demi masyarakat. Orang-orang kembali bergemuruh setelah mendengar kata-kata Wilbur. Dalam sekejap, budokan rakyat dipenuhi oleh orang-orang. Tidak satu pun terlihat memasuki Martial Hall saat ini. Wilbur pun mengundang beberapa wartawan untuk menjadikan ini sebagai berita utama besok. Harvey pasti akan sangat dipermalukan saat itu terjadi. Wilbur sangat puas dengan hasilnya.
Ia terkekeh saat berjalan menuju mobil mewahnya dengan dua wanita cantik di sisinya untuk menonton pertunjukan. Orang-orang brengsek ini berusaha mempermalukan kita, Tuan York. Jika kabar ini menyebar, reputasi Martial Hall akan hancur. Dillon Lee menatap geram ke arah budokan di depannya. Mungkin kita harus kirimkan beberapa saudara untuk menyerang tempat mereka. Ujarnya sambil tertawa kecil. Kau akan terlihat seperti lelucon jika menyerang mereka hanya karena hal sepele seperti ini. Aku akan meminta beberapa teman baruku membakar tempat itu malam ini, Tuan York. Seru Kaiden Balmer saat berjalan mendekat. Jangan khawatir. Itu tidak akan memengaruhimu sama sekali. Aku akan cari beberapa kambing hitam untuk dijebloskan ke penjara setelah masalah ini selesai. Jika kita tidak bertindak cepat, Martial Hall akan benar-benar kosong. Tidak akan ada pelanggan yang datang lagi. Tidak perlu. Harvey menghela napas. Sudah berapa kali aku katakan, gunakan otakmu sebelum bertindak. Aku tahu kau suka bertarung terus, tapi ini bukan waktunya. Lihat Wilbur. Dia sengaja memancing kita agar membuat masalah di sana. Dia ingin kita membakar tempat itu. Lalu bagaimana lagi dia bisa menginjak-injak kita? Apa yang kalian lihat itu baru permulaan. Pertunjukan utamanya bahkan belum dimulai. Dillon dan Kaiden membeku mendengar kata-kata Harvey. Setelah merenung sejenak, mereka pun terkejut. Wilbur tidak akan membakar uangnya tanpa alasan. Ia terus memprovokasi Harvey, mati-matian ingin Harvey bertindak. Sebuah konspirasi sedang mendekat. Jika bukan karena ketenangan dan kebijaksanaan Harvey, pertunjukan utama pasti sudah dimulai saat itu juga. Wajah Kaiden menggelap. Tapi Tuan York, apa kita hanya akan duduk diam sementara para bajingan itu pamer? Bab 3560. Tentu saja tidak. Harvey York tersenyum. Aku takut Martial Hall itu akan benar-benar kosong. Tapi, kupikir tempat itu akan menjadi terkenal jika ada yang mempromosikannya dengan baik. Dillon Lee dan Kaiden Balmer membeku. Apa maksud Anda? Merekalah yang mendaftarkan orang-orang hanya dengan recehan. Mereka bahkan membagikan makanan dan jubah secara gratis. Mereka membakar uang mereka hanya untuk menyingkirkan kita. Karena mereka ingin menghabiskan uang sebanyak ini, kita hanya akan membantu mereka menghabiskan lebih banyak lagi. Ini, kalian harus unggah beberapa klip ke Durin. Promosikan klip itu dengan baik agar budokan rakyat dikenal. Kirimkan klipnya ke semua media televisi dan radio utama. Hubungi juga platform berita. Katakan bahwa semua orang bisa mendapatkan jubah dan makanan gratis di sini. Katakan bahwa pemiliknya juga orang yang sangat baik, dan dia bisa menjalankan bisnisnya hanya dengan 1 sen per pendaftaran. Aku benar-benar ingin melihat berapa banyak uang yang bisa Wilbur bakar dari dukungannya. Pendaftaran murah di budokan rakyat sambil membagikan jubah dan makanan gratis. Dengan bantuan Harvey dan yang lainnya, seluruh Floodwell pun mengetahui tentang acara ini. Beberapa kota di sekitar Floodwell juga mendengar kabar tersebut. Awalnya, orang-orang tidak percaya. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa mahalnya biaya mendaftar ke sekolah bela diri di sini. Awalnya mereka mengira ini adalah ulah para penipu. Tapi setelah mengetahui bahwa Lynn Nicewell dan yang lainnya yang mengajar, orang-orang yang tidak punya banyak uang langsung berbondong-bondong ke budokan rakyat. Bahkan orang-orang kaya pun datang dengan mobil-mobil mewah mereka. Bagaimanapun, mereka akan bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan ini. Beberapa panti jompo di sekitar juga mendengar kabar ini. Orang-orang di sana tidak bisa menyelenggarakan acara untuk para orang tua setiap hari lagi. Tapi setelah mendengar kabarnya, mereka langsung menyebarkannya kemana-mana. Mereka juga mengklaim jubah gratis mereka sebelum makan di sana. Lain dan yang lainnya benar-benar siap untuk situasi ini. Mereka menyiapkan puluhan pekerja untuk menangani lebih dari 1.000 orang. Jumlah orang sebanyak ini bisa mereka tangani. Wilbur menjadi sombong, berpikir bahwa dia benar-benar telah mengalahkan Harvey. Nama budokan rakyat langsung meroket, tapi Martial Hall milik Harvey benar-benar kebingungan. Tempat itu memang akan ditutup karena hal ini. Seiring waktu berlalu, Wilbur mulai sadar.
Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari bahwa semakin banyak orang yang datang saat itu. Orang-orang dari panti jompo, kelompok senam di alun-alun, dan pelajar mulai berdatangan. Bahkan rombongan turis dari luar negeri juga datang. Semuanya datang dalam kelompok besar. Orang-orang yang datang hanya dengan recehan langsung meminta makanan atau jubah. Banyak orang yang ingin belajar bela diri mengerumuni Line dan para instruktur lainnya, membuat mereka kelelahan karena terus-menerus harus berbicara. Beberapa preman tinggi besar juga ingin merebut posisi Line. Ada orang yang ingin mendapatkan lebih banyak jubah, jadi mereka mulai mengantre lagi setelah memutar ke belakang. Pada titik ini, hampir semua jubah telah habis dibagikan. Koki yang bertanggung jawab atas makanan kabur setelah melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka bahkan tidak mau menerima uang sebelum pergi. Para pekerja tidak punya pilihan selain memesan makanan dari seluruh penjuru kota. Tempat itu pun menjadi kacau balau. Ketika para pengantar makanan tiba, gelombang massa lainnya langsung mengerumuni mereka.